Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Juli 2022 dengan judul Allah akan melindungi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada kami masing-masing kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Sefanya 2 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Badai tengah menerpa, dan kita harus siap menghadapi amukannya, dengan bertobat kepada Allah dan beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan akan bangkit menggoncang bumi secara dahsyat. Kita akan melihat bencana di mana-mana. Ribuan kapal akan karam ke dasar laut. Kapal-kapal perang akan tenggelam dan jutaan manusia akan dikorbankan. Api akan berkecamuk tiba-tiba dan tidak ada kemampuan manusia dapat memadamkannya. Istana-istana akan tersapu hangus oleh nyala api. Kecelakaan kereta api makin sering terjadi. Kekacauan, tabrakan, dan kematian secara mendadak akan terjadi pada lalu lintas perjalanan yang sangat luas. Akhir dunia sudah dekat. Pintu kasihan hampir tertutup. Oh, marilah kita mencari Allah semasih dapat ditemui. Panggillah Dia semasih dekat. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 109. Tuhan melarang bahwa saya harus berhenti memperingatkan saudara. Orang muda, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Datanglah dengan semangat. Dan ketika engkau dengan tulus merasakan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, engkau pasti binasa. Ketika engkau terengah-engah seperti rusa yang merindukan aliran air, maka Tuhan akan segera menguatkan engkau. Maka kedamaianmu akan melewati semua pemahaman. Jika engkau mengharapkan keselamatan, engkau harus berdoa. Mintalah kepada Tuhan agar Ia mengerjakan di dalam hidupmu reformasi yang menyeluruh, agar buah-buah Roh-Nya dapat tinggal di dalam hidupmu, dan engkau dapat bersinar seperti terang di dunia. Janganlah menjadi penghalang atau kutukan untuk tujuan Tuhan. Engkau bisa menjadi penolong dan berkat. Apakah setan memberitahukan kepadamu bahwa engkau tidak dapat menikmati keselamatan dengan penuh dan cuma-cuma? Jangan percaya kepadanya. Disalin dari buku Testimonis jilid 1, halaman 159. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus kebenaran firman-Mu. Di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Allah akan melindungi kami sebagai anak-anak-Nya. Dan lebih dari itu memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Tuhan melarang bahwa hanya saya harus berhenti memperingatkan saudara. Orang muda, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Datanglah dengan semangat. Dan ketika engkau dengan tulus merasakan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, engkau pasti binasa. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkanlah hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga dan roh dedikasi di dalam pelayanan kepada mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan campur tangan agar supaya para tukang dan para panitia dan material yang digunakan, biarlah mereka dapat mengerjakan akan semuanya tepat pada waktunya dan bangunan selesai, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan berikan kepadanya dan roh dedikasi dalam pelayanan. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk KKR dan juga belajar Alkitab interaktif online dan juga KPA. Tuhan berkati semua pembicara dan narasumber dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.